Sebelumnya, saya ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niku Tujo Nomarsya Kaila dengan NIM 22110110027 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tinkin Viola dengan NIM 22110111005. Baik, sekarang kami akan membahas tentang pengertian konseling SFBT, tokoh konseling SFBT, tujuan konseling SFBT, hakikat konseling SFBT, struktur kepribadian SFBT, dan juga hakikat manusia sehat dan tidak sehat menurut SFBT. Baik, selanjutnya kami juga akan membahas tentang peran dan fungsi konselor dalam konseling SFBT, selanjutnya hubungan konselor dan juga konseli, selanjutnya teknik konseling SFBT, prosedur konseling SFBT, dan selanjutnya adalah tentang kelebihan dan juga kekurangan dari SFBT, dan yang terakhir konseling SFBT dapat digunakan dalam kasus seperti apa. Baik, maka dengan itu, mari menyaksikan video kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari SFBT. Nah, pendekatan SFBT atau Solution Focused Brief Therapy itu merupakan pendekatan yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern. Postmodern adalah mengetahui yang akan berkembang di era baru. Konseling ini termasuk salah satu pendekatan postmodern karena pendekatan ini adalah hasil daripada kritikan dari beberapa ahli terdahulu. Kemudian dibentuk pendekatan ini menjadi pendekatan konseling yang baru. SFBT lahir pada tahun 1980 di sebuah lembaga yang bernama Brief Therapy Center yang berada di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Terapi singkat berfokus pada solusi adalah pendekatan konseling untuk psikoterapi yang berfokus untuk membangun solusi dalam memecahkan masalah. Hal ini dilaksanakan dengan mengeksplorasi sumber daya konseli serta harapan dari konseli. Menurut Peter Peller berasumsi bahwa terdapat 5 hal yang mendasari dari pendekatan SFBT. Yang pertama, berkonsentrasi pada keberhasilan yang akan dicapai dengan perubahan yang konstruktif. Yang kedua yaitu, konseli dapat menyadari bahwa masalah yang dihadapi pengecualian dapat ditemukan selama masalah tersebut dapat terjadi secara efektif sehingga dapat memberikan solusi kepada konseli. Nah, yang ketiga yaitu perubahan positif kecil akan memberikan perubahan efek positif yang lebih besar. Hal ini benar karena apabila seseorang itu melakukan kebiasaan tersebut positif, namun hal itu dilakukan secara konsisten terus-menerus, itu akan seperti akan membentuk karakter dari pribadi seseorang tersebut. Selanjutnya adalah semua konseli memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kelima yaitu sasaran perlu dikemukakan dalam kalimat aktif, positif, serta dapat diukur. Maka dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SFBT atau Solution Focused Brief Therapy itu adalah suatu metode yang digunakan untuk membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Padahal ini berfokus pada solusi dibandingkan dengan masalah yang dialaminya. Baik, selanjutnya akan dibawakan dan dipaparkan oleh teman saya. Tokoh dalam konseling SFBT. Konseling SFBT termasuk salah satu pendekatan postmodern karena pendekatan ini adalah hasil daripada kritikan dari beberapa ahli terdahulu. Seperti yang pertama ada Steve DeShazer. Beliau mendeskripsikan pendekatan konseling SFBT adalah sebuah kunci yang digunakan sebagai contoh
Bagaimana pendekatan konseling ini berfungsi sebagai kunci. The Chaser mengilustrasikan sebuah pintu yang terkunci adalah masalah dari konseling. Beliau tidak terlalu memikirkan mengapa pintu itu terkunci, melainkan mencari solusi dan berfokus kepada solusi untuk membuka pintu itu agar bisa terbuka kembali. Menurut Richard S. Sarf 2011, Ari metafora The Chaser, dalam pendekatan ini konselor hanya fokus kepada solusi untuk membantu mencarikan kunci penyelesaian masalah yang dialaminya. Dalam pendekatan ini, konselor tidak berpikir bagaimana dan mengapa masalah konseli itu muncul. Inso Kimber dan timnya yang terdiri dari De Jong, Miller, Che, Below, Helen, Lipchick, and Murphy. Baik, untuk yang ketiga yaitu membahas tentang tujuan konseling dari SEBT. Menurut Pokaska dan Norcross, beliau berasumsi bahwa konseling SEBT itu bertujuan untuk membantu konseli untuk menyadari kompetensinya. Selanjutnya, setelah konseli menyadari, maka konseli akan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam mencapai tujuan diperlukan keahlian konselor untuk memfasilitasi yang selanjutnya untuk memberikan perubahan dengan memberikan dorongan serta motivasi kepada konseli untuk memikirkan dan mencari solusi dari segala kemungkinan yang ada dan dapat diterapkan. Nah, di sini ada beberapa tujuan secara spesifik tujuan SEBT sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi serta memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang konseli. Yang kedua, yaitu membantu konseli dalam mengenali serta membangun pengecualian pada masalah seperti memikirkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, yaitu menolong konseli pada hal-hal yang jelas dan spesifik yang mampu menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, ada hakikat konseling SFBT. Pada hakikatnya, pendekatan SFBT bahwa konseli sendiri yang ahli dalam menjalankan kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya, konseli sendirilah yang mengetahui apa yang belum selesai dari masa lalu dan apa hal-hal yang mendorong keberhasilan pada masa depannya. The Chaser percayai bahwa konseli pada umumnya mampu menciptakan solusi pada masalah mereka tanpa menilai yang dilakukan konseli hingga masalah tersebut muncul. Baik, untuk yang kelima yaitu dari struktur kepribadian dari SEBT. Namun di dalam teori ini ternyata tidak memiliki struktur kepribadian karena teori ini hanya berfokus kepada solusi. Yang keenam, ada hakikat manusia tidak sehat dan sehat SFBT. Hakikat manusia sehat dalam teori SFBT yaitu konseli yang mempunyai kapasitas untuk membangun, merancang solusi sehingga konseli dapat mewujudkan solusi yang diinginkan. Konseli dapat merubah pola pikir yang positif, mengerjakan tugas dengan baik. Konseli dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Konseli yang mau berubah ke arah yang positif dan konsisten. Yang kedua, ada hakikat manusia tidak sehat, yaitu belum bisa merancang serta mencari solusi dari permasalahan. Konseli yang menyerah dalam mengatasi masalahnya, konseli yang selalu berpikir negatif, konseli yang belum mampu konsisten dalam mengerjakan tugasnya.
Baik, yang ketujuh yaitu peran dan fungsi konselor dalam proses konseling SEBT. Konselor sebagai fasilitator dan juga motivator. Dalam konseling SEBT, konselor sebagai fasilitator dan juga motivator untuk peserta didik, agar konselor dapat memberikan arahan kepada peserta didik yang berkonsultasi serta menjadi pendukung dan mendorong peserta didik agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun contoh dan peran dari fungsi konselor dalam mengatasi permasalahannya, yaitu salah satunya adalah membolos pada peserta didik. Pembolosan merupakan suatu persoalan yang dapat diselesaikan dengan adanya konseling SEBT. Subjek yang akan dijadikan penelitian tentang perilaku membolos adalah siswa sekolah menengah pertama yang berkisar pada usia 12-15 tahun, yang mana menurut pendapat dari Pise dan Slavin pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa salah satu tahap dalam perkembangan kognisi anak-anak dan remaja adalah tahap operasional formal yang berlangsung pada usia 11 tahun hingga dewasa, di mana tahap ini mereka dapat berpikir lebih logis dan bisa menyusun rencana untuk memecahkan masalah serta secara sistematis menguji solusinya. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat Palmer pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa SEBT adalah bentuk terapi singkat yang dibangun di atas kekuatan konseli dengan membantu menemukan solusi pada masalah yang dihadapi. Serta menurut Murphy pada tahun 2008, beliau mengemukakan bahwa konseling SEBT berhasil diterapkan pada anak-anak dan juga remaja. Yang kedelapan, ada hubungan konselor dan konseli. Dalam hal ini, konselor berperan aktif dalam menggeser dari fokus yang tercurah pada problem atau masalah ke solusi daripada konseli. Konselor mendorong konseli dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kemampuan merespon, responsibility. Pada kali ini, konseli pada dasarnya lebih ahli atau expert atau yang paling mengetahui apa tujuan yang akan mereka bangun. Yang terakhir, ada hubungan atau relasi konselor serta konseli dalam terapi termasuk singkat, berfokus pada solusi yang bersifat kolaboratif dan egaliter. Apa saja teknik-teknik yang digunakan dalam konseling SEBT? Yang pertama yaitu exception finding question, yang berarti pertanyaan pengecualian. Konselor memberikan pertanyaan yang tidak terjadi sebagai pertanyaan pengecualian kepada konseli. Hal ini bertujuan agar konseli mengidentifikasi serta memeriksa untuk meningkatkan mereka dalam mengambil solusi yang sesuai. Baik, yang kedua yaitu miracle question, yaitu pertanyaan yang mengajak konseli untuk berimajinasi apa yang dilakukan seorang konseli apabila masalahnya bisa terselesaikan dalam waktu semalam, dan apa yang akan berbeda setelah hal itu terjadi. Selanjutnya, konseli termotivasi untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan penuh semangat. Yang ketiga yaitu pertanyaan terbuka atau scaling question. Scaling question ini adalah memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Terapis SEBT selalu menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah seperti perasaan, suasana hati, atau komunikasi. Selanjutnya yaitu ada rumusan tugas sesi pertama, yaitu dari formula First Session Text atau FFST. Adalah suatu format tugas yang diberikan oleh terapis kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan juga sesi kedua. Terapis dapat berkata, di antara saat ini dan pertemuan kita selanjutnya, apa
yang saya berharap Anda dapat mengamati sehingga Anda dapat menjelaskan pada saya pada pertemuan yang akan datang tentang apa yang terjadi pada keluarga, pernikahan, dan juga hubungan Anda yang diharapkan terus terjadi. Nah, selanjutnya adalah umpan balik atau feedback. Para praktisi SCBT pada umumnya mengambil waktu 5-10 menit pada akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseli. Selama waktu ini, terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan kepada konseli. Dalam pemberian umpan balik ini memiliki 3 bagian dasar, yaitu sebagai bisa berupa pujian, jembatan penghubung, dan juga bisa memberikan tugas. Nah, selanjutnya adalah penghentian dari awal. Sekali wawancara berfokus solusi, konselor selalu berpikiran bahwa dalam bekerja akan mengarah kepada penghentian. Begitu klien mampu membangun solusi yang memuaskan, hubungan terapi dapat dihentikan. Sebelum konseling berakhir, konselor membantu konseli dalam mengenali hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk melanjutkan perubahan-perubahan yang telah mereka lakukan di masa yang akan datang. Prosedur konseling SFBT. Dalam melaksanakan proses konseling ini ada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pertama, konselor dan konseli saling berkomunikasi. Dalam tahap pendahuluan ini, pembicaraan bebas masalah yang bertujuan untuk menunjukkan minat pada konseli. Yang kedua, ada persetujuan. Konselor minta persetujuan kepada konseli untuk menceritakan permasalahannya. Pendekatan SFBT bersifat non-direktif, yaitu konseli yang menjadi pusat dalam teori konseling ini, sehingga penting seorang konselor menemukan awal apa yang menjadi keinginan konseli selama proses layanan. Konselor dapat bertanya, apa harapan terbaik Anda? Seperti itu. Dan yang ketiga, ada konselor mengajak konseli untuk mendeskripsikan masa depan yang diharapkan dengan pertanyaan, apabila nanti harapan Anda sudah tercapai, apa yang Anda lakukan besok? Sehingga dengan pertanyaan ini konseli dapat menceritakan serta mendeskripsikan saat sukses nanti. Nah, yang keempat, mengidentifikasi contoh keberhasilan yang sudah tercapai. Setelah konselor mengetahui apa yang akan dilakukan konseli setelah sukses, konselor meminta konseli untuk merenungkan baik-baik di masa lalu maupun masa depan. Hal ini mengajak konseli untuk merenungi apa yang sudah dicapai oleh konseli sebagai motivasi bagaimana konseli dalam menghadapi masalah yang baru. Yang kelima, ada penutup. Pada tahap ini, konseli dan konselor istirahat sejenak. Konselor menyimpulkan dari sesi kegiatan layanan, serta konseli dapat memberikan apresiasi kepada konseli atas perjuangan yang selama ini telah dicapai. Hal ini bertujuan agar konseli dapat memiliki pemikiran yang positif dan merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, yaitu adalah sesi tindak lanjut dalam sesi selanjutnya. Konselor akan memantau konseli setelah proses pelayanan pertama serta apabila bertemu dalam sesi selanjutnya, konselor menanyakan kepada konseli, yaitu apakah sudah lebih baik-baik saja sejak kita terakhir bertemu, seperti itu. Kelebihan dan juga kekurangan dari teori SEBT. Adapun kelebihan dan juga kekurangan.
Nah, di sini ada kelemahan dari teori konseling dari SEBT, yaitu yang pertama, terapi bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah klien. Yang kedua, yaitu keterbatasan waktu yang menjadi orientasi penggunanya. Yang ketiga, yaitu dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa. Yang keempat, menggunakan teknik keterampilan yang berpikir atau mind skills. Nah, selanjutnya ada beberapa dari kelebihan dari teori dari SEBT, yaitu yang pertama yaitu berfokus kepada solusi. Nah, yang kedua yaitu fokus treatment pada hal yang spesifik dan juga jelas. Yang ketiga yaitu penggunaan waktu yang efektif. Yang keempat berorientasi pada waktu sekarang. Yang kelima yaitu bersifat fleksibel dan praktis dalam penggunaan teknik tadi intervensi. Dan SFBT mengatasi kasus seperti kehamilan remaja, bullying, peserta didik yang bolos sekolah. Baik, itu dia pemaparan materi dari kami. Selanjutnya saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih. Semoga apa yang kami berikan materinya semoga bermanfaat ya buat kita semua.